Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan perkuliahan statistika dasar. Pada materi ini kita akan membahas tentang pengujian hipotesis komparatif dua sampel berpasangan. Dalam pengujian komparatif dua sampel berpasangan ini ada 4 metode yang perlu dibahas. Yang pertama, uji McNemar dan marginal homogeneity untuk data nominal. Yang kedua, uji tanda untuk data ordinal, uji Wilcoxon berpasangan untuk data ordinal, dan uji T2 sampel berpasangan untuk data interval atau rasio, yaitu di sini yang parametrik. Kalau yang nominal dan ordinal ini yang non parametrik. Yang pertama perlu diketahui dulu definisi atau konsep tentang pengujian hipotesis komparatif dua sampel berpasangan, yaitu menguji hipotesis komparatif dua sampel yang berpasangan berarti menguji ada tidaknya perbedaan yang signifikan antara nilai variabel dari dua sampel yang berpasangan. Karena di sini komparatif, maka di sini melihat apakah ada perbedaan yang signifikan atau tidak. Itu berdasarkan rumusan masalah yang ada dalam penelitiannya. Yang dimaksud sampel berpasangan tersebut yaitu satu sampel diukur 2 kali perlakuan, misalnya sebelum sampel diberi perlakuan dan sesudah sampel diberi perlakuan. Dua sampel berpasangan diukur bersama, misalnya sampel yang satu diberi perlakuan iklan dan sampel yang lain tidak diberi perlakuan iklan, yang artinya sampelnya tetap sama tapi dia diperlakukan 2 perlakuan yang berbeda. Kemudian untuk metode yang pertama kita bahas uji McNemar dan uji marginal homogeneity. Uji McNemar menguji hipotesis komparatif dua sampel yang berpasangan apabila datanya berbentuk nominal diskrit. Jadi di sini datanya untuk uji McNemar itu nominal tapi diskrit, hanya ada 2 kategori saja. Rancangan penelitiannya sebelum dan sesudah perlakuan membuktikan ada tidaknya perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah perlakuan tadi. Kemudian dalam uji McNemar digunakan untuk menguji dua sampel berpasangan apabila data yang digunakan berskala nominal atau diskrit 2 kategori. Uji ini pada umumnya digunakan untuk menguji perbedaan sebelum dan sesudah adanya perlakuan. Kemudian dalam uji ini, uji McNemar ini berfungsi untuk menguji efektivitas suatu perlakuan tertentu. Kegunaan dari uji McNemar dapat digunakan untuk rancangan pre dan post test, di mana setiap individu digunakan sebagai pengontrol dirinya sendiri. Dapat digunakan untuk menguji keefektifan suatu perlakuan tertentu terhadap suatu sampel. Syarat uji McNemar, sampelnya merupakan sampel berpasangan sebelum dan sesudah. Skala ukur datanya berbentuk nominal 2 kategori diskrit. Dan data frekuensi disusun dalam tabel kontingensi berukuran 2x2. Rumus dari uji McNemar seperti ini. Dengan kriteria pengambilan keputusan, apabila nilai C kuadratnya ini kurang dari C kuadrat tabel, maka H0-nya diterima. Kebalikannya, kalau nilainya lebih dari, maka H0-nya ditolak. Kemudian apabila menggunakan nilai probabilitas atau signifikansi, kalau nilainya probabilitas lebih dari tingkat kemanaan, yaitu yang digunakan 0,05, maka H0 diterima. Apabila nilainya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Untuk kasusnya nanti kita bahas setelah konsepnya ini. Yang kedua, uji marginal homogeneity masih tetap dengan data yang nominal, tapi di sini kalau yang McNemar diskrit, kalau yang marginal homogeneity ini multinomial, artinya nominal kategorinya lebih dari 2 kategori. Ini merupakan
perluasan dari uji McNemar. Kegunaannya sama dengan uji McNemar, yaitu menguji hipotesis apakah terdapat perbedaan dua peristiwa atau yaitu sebelum dan sesudah, sama dengan uji McNemar tadi. Tapi bedanya yaitu di sini perlu ditekankan data multinomial, yaitu nominal yang lebih dari dua kategori. Kemudian untuk contoh kasusnya nanti kita bahas setelah konsep ini. Nah, yang selanjutnya uji tanda. Uji tanda menguji hipotesis komparatif dua sampel berpasangan. Nah, bedanya di sini dengan yang tadi, kalau uji tanda ini datanya berbentuk ordinal. Datanya berbentuk ordinal tapi jumlah sampelnya kecil. Nah, berbeda lagi dengan nanti kalau yang rumus uji tandanya ini menggunakan G-square. Berarti nanti kaidah keputusannya menggunakan G-square hitung dan G-square tabel. Nah, beda lagi dengan uji Wilcoxon. Kalau uji Wilcoxon sama-sama menggunakan data yang ordinal, tapi di sini untuk sampel yang besar. Nah, ini. Jadi sampel memiliki kekuatan lebih dibandingkan uji tanda, perluasan dari uji tanda. Teknik ini merupakan penyempurnaan dari uji tanda. Kalau dalam uji tanda pesannya selisih angka. Nah, ini teknisnya nanti. Nah, beda rumus uji Wilcoxon seperti ini. Dengan daerah kritisnya, kalau nilai Z hitung dibandingkan dengan nilai Z tabel, 0 ditolak kalau nilainya lebih dari Z tabel. Yang terakhir uji T dua sampel berpasangan. Nah, data yang digunakan di sini interval dan rasio. Teknis desainnya sama, sebelum dan sesudah, yang diterapkan pada sampel yang sama. Nah, ini rumusnya. Nah, ini kriterianya. Kalau 0 ditolak kalau nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, atau T hitung lebih besar dari T tabel yang positif, ini yang negatif. Nah, kalau berdasarkan nilai tingkat kemanaan atau signifikansi, nah, nanti dibandingkan dengan 0,05 tingkat kemanaannya, kalau lebih kecil maka H0-nya ditolak. Contohnya ini nanti. Ini untuk keputusan ujinya hampir rata-rata semuanya sama. Nah, kalau nilainya itu nanti dibandingkan dengan nilai statistik hitung, maka kalau lebih besar dari nilai tabel, H0-nya ditolak. Kalau nilai tingkat kemanaan atau signifikannya lebih kecil, maka alfanya 0,05 itu di H0 ditolak juga. Jadi ini tadi konsep tentang pengujian hipotesis dua sampel yang berpasangan. Kita review lagi. Tujuannya tadi menguji hipotesis dua sampel yang berpasangan, berarti menguji ada tidaknya perbedaan karena komparatif ya. Jadi rumusan masalahnya ingin melihat apakah ada perbedaan yang signifikan atau tidak antara dua sampel yang berpasangan tadi. Artinya sampel yang berpasangan, satu sampel diukur dua kali perlakuan yang berbeda, misalkan sebelum dan sesudah. Ya, ini sampelnya satu, tetap yang sama. Yang kedua, ada suatu sampel yang diberikan perlakuan dan ada satu sampel yang tidak diberikan perlakuan. Misalkan dikasih iklan dan yang lain tidak diberi iklan. Nah, metodenya ada satu, McNemar, marginal homogeneity. Nah, ini untuk yang nominal. Kalau McNemar itu nominal diskrit, dua kategori saja. Yang marginal homogeneity perluasan dari McNemar. Yang nominal multinomial, artinya lebih dari dua kategori. Kalau yang datanya ordinal ada uji tanda dan Wilcoxon. Kalau uji tanda